Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumra Ismail dengan NIM 2220038862080. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah pendidikan Islam dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama ada materi kelompok 1 yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam Masa Rasulullah SAW, yang beranggotakan Rida Amalia, Sri Amelia, dan juga Arabiatul Adawiyah. Pendidikan Islam masa Rasulullah SAW adalah orang yang teguh mempertahankan tradisi Nabi Ibrahim, tabah dan mencari kebenaran hakiki, menjauhkan diri dari keramaian dan sikap hedonisme dengan berkontemplasi atau bertahanus di Gua Hira. Bentuk-bentuk pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW dilaksanakan dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan juga periode Madinah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Pada saat membina pendidikan Islam di Mekah, Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran karena merupakan inti dan juga sumber utama ajaran Islam. Ada beberapa pembinaan pendidikan Islam di Mekah, antara lain pendidikan agama, yaitu membaca dengan nama Allah semata dan tidak boleh disamakan dengan nama berhala. Pembinaan yang kedua yakni pendidikan akliyah dan juga ilmiah, yaitu mempelajari penciptaan manusia dari segumpal darah dan penciptaan alam semesta. Yang ketiga ada pendidikan akhlak dan etika, yaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran tauhid. Yang keempat ada pendidikan jasmani dan kesehatan, yaitu pentingnya kebersihan pakaian, badan, dan tempat tinggal. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah periode Madinah. Adapun bentuk-bentuk pendidikan Islam pada masanya yakni pembentukan dan pembinaan masyarakat baru, pendidikan sosial, politik dan kewarganegaraan, dan pendidikan anak dalam Islam. Adapun strategi dan metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, yakni yang pertama strategi rahasia atau perlolangan, kedua strategi terang-terangan, ketiga strategi untuk umum. Dengan Rasulullah mengubah strategi dakwahnya dari seruan yang terfokus kepada keluarga terdekatnya beralih pada seruan umum umat manusia. Metode yang dilakukan Rasulullah dalam menyampaikan ajarannya yakni yang pertama metode modeling dan etika mulia atau keteladanan, metode tasyibih, dan juga metode melukis atau menggambar. Adapun materi kelompok 2 yakni pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang beranggotakan Salwa, Miftahul Rezki, dan juga Asnia Bahar. Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan umat manusia yang bijaksana, cerdik, dan adil, serta selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk Allah SWT. Pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Adapun pokok-pokok ajaran Islam yang diajarkan dapat dibagi dalam beberapa kategori materi pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada materi pendidikan tauhid, kedua materi pendidikan akhlak, ketiga materi pendidikan ibadah, dan yang keempat materi pendidikan kesehatan. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Ada beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang meliputi sistem pemerintahan, ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan agama. Yang ketiga ada Utsman bin Affan.
Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman bin Affan ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan juga belajar Islam dari segi pusat pendidikan lebih banyak. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali terjadi kekacauan dan juga pemberontakan sehingga ketika ia berkuasa pemerintahannya tidak stabil. Dengan adanya gejolak politik pada masa pemerintahan Ali, kegiatan pendidikan Islam terhambat dan terhenti. Saat ini Ali sudah tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan. Namun seluruh perhatiannya tertuju pada masalah keamanan dan perdamaian umat Islam. Oleh karena itu, model pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan masa Nabi yang menekankan pengajaran membaca dan menulis serta ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama Mekkah, kedua Madinah, ketiga Basra, keempat Kufah, kelima Damsyik, dan keenam Mesir. Kelompok keempat membahas mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah yang beranggotakan Asmawanti, Hastuti, dan Della Marcella. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan runtuhnya tradisi Bani Umayyah yang berujung pada jatuhnya dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dengan banyaknya pertikaian yang terjadi di kalangan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah muncul sebagai alternatif kekuasaan Islam. Konfrontasi antara pemberontakan Abbasiyah dan Bani Umayyah menimbulkan kepekaan yang besar di masyarakat, khususnya di kalangan Syiah, dan dorongan tersebut datang dari terjaminnya keadilan restoratif seperti yang dilakukan Khulafaur Rasyidin. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, tujuan pendidikan pada masa Abbasiyah terdiri dari tujuan agama dan etika dan tujuan sosial. Yang kedua, pengembangan lembaga pendidikan Islam non formal, diantaranya ada kutab tingkat pendidikan rendah, toko kitab, rumah para ulama atau ilmuwan, majelis, badiah, rumah sakit, dan masjid. Yang ketiga, ada sistem pendidikan di sekolah. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun tokoh-tokoh yang berperan penting dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang kedua, masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Ketiga, masa kekhalifahan Abdullah al-Ma'mun. Adapun beberapa tokoh yang berperan sangat penting dan sukses dalam menumbangkan dinasti Umayyah, yaitu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, Ibrahim al-Iman, Abu al-Abbas as-Sufa, Abu Muslim al-Khurasani, dan Abu Salama al-Khalal. Materi selanjutnya yakni materi kelompok 5 yang membahas mengenai kontribusi dinasti-dinasti pada masa dinasti Abbasiyah yang beranggotakan Dayana Salsabila, Nur Elika Fitri, dan Mutiara Ramadan. Dinasti Abbasiyah memiliki beberapa kontribusi penting pada masa kejayaannya, diantaranya kebangkitan ilmu pengetahuan, penguasaan pengetahuan dan kesenian, pemerintahan efektif, dan pemajuan infrastruktur. Kontribusi dinasti Samanid pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pemulihan kestabilan ekonomi, kedua, pelestarian tradisi budaya dan ilmu pengetahuan, ketiga, kebebasan menyampaikan pemikiran, dan peningkatan sistem pemerintahan. Adapun kontribusi dinasti Buwayhihi pada masa dinasti Abbasiyah, yang pertama, penjagaan terhadap kekuasaan Abbasiyah, perlindungan budaya, dan rekonstruksi infrastruktur. Adapun kontribusi dinasti Fatimiyah pada masa dinasti Abbasiyah, yakni pengembangan ilmu pengetahuan, budaya dan seni, kemajuan dalam ilmu kedokteran, pengembangan Lautan Merah, dan kehidupan beragama. Kontribusi dinasti Seljuk pada masa dinasti Abbasiyah, yakni sistem politik dan pemerintahan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan kemajuan di seni arsitek. Dan selanjutnya yakni kontribusi dinasti Ayyubiyah pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama di bidang politik dan militer, yang kedua di bidang sosial, dan juga di bidang ilmu pengetahuan. Materi kelompok selanjutnya yakni kelompok 6 membahas mengenai perkembangan pendidikan Islam di Asia yang beranggotakan Kurniawan, Tasmiyah, dan Siti Anisa Ramadhani.
Yang pertama ada perkembangan pendidikan Islam di Malaysia. Nah, penerapan pendidikan Islam di Malaysia dapat dibagi kepada 3 bagian, yaitu pendidikan agama sebagai mata pelajaran, pendidikan agama Islam sebagai lembaga, dan pendidikan agama Islam sebagai nilai. Yang kedua, perkembangan pendidikan Islam di Brunei Darussalam. Islam di Brunei seiring berjalannya waktu berkembang dalam segala aspek, dan perkembangan ini dimulai sejak sejarah munculnya Islam hingga masa pemerintahan almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Secara kronologis, sejarah pendidikan agama Brunei disusun kembali dari berbagai sumber sebagai berikut. Yang pertama, Brunei menerima agama Islam dengan resminya pada 1368 dalam zaman Sultan Muhammad Shah. Yang kedua, bermula di rumah persendirian, masjid, balai oleh mubalik Arab, ulama Aceh, Malaka, Burung Pigai, mulanya pusat ilmu agama pengajian. Yang ketiga, tahun 1929 dibangun sekolah agama yang pertama. Tahun ini juga balai ibadat didirikan sebagai sekolah dan menghantar anak-anak ke sekolah. Yang keempat, tahun 1931 pelajaran agama mulai diajar di sekolah Melayu. Kelima, tahun 1940-an Sultan Ahmad Tajuddin mengadakan sekolah Arab tetapi tidak bertahan lama. Tahun 1950-an SOAS ketiga menghidupkan kembali sekolah Arab 15 Januari 1956 atas titah Baginda. Yang keempat, ada perkembangan pendidikan Islam di Singapura. Pendidikan di Singapura dikelola oleh Departemen Pendidikan yang bertugas untuk mengontrol perkembangan dan administrasi pendanaan sekolah negeri oleh pemerintahan serta menjadi penasehat dan pengawas sekolah swasta. Untuk sekolah swasta dan negeri terdapat variasi dalam hal kurikulum, bantuan pendanaan dari pemerintah, SPP untuk siswa, dan kebijaksanaan seleksi masuk. Yang kelima, ada perkembangan pendidikan Islam di Thailand. Pola pendidikan di Thailand memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan di Indonesia, dan terdapat juga perbedaannya. Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal dan pendidikan informal. Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan, dan interest group program. Yang keenam, ada perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia pada masa awalnya bersifat informal, yakni melalui interaksi interpersonal yang berlangsung dalam berbagai kesempatan seperti aktivitas perdagangan, dakwah bil halal, atau keteladanan. Selanjutnya, ketika agama ini kian berkembang, sistem pendidikan pun mulai berkembang, mulai dari sistem pendidikan langgar dan sistem pendidikan pesantren. Selanjutnya, ada perkembangan pola pendidikan di India. Syed Ahmad Khan lahir di Delhi pada 1817. Ia mendapat pendidikan dan pengajaran termasuk membaca Al-Quran di rumahnya sendiri. Ia adalah tokoh pendidikan yang besar di India, pendiri Universitas Islam di India. Yang terakhir adalah pola pendidikan Islam di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Arab Saudi di samping sisi dunia kerja, daya tarik Arab Saudi yang lain adalah dunia pendidikan. Sistem pendidikan di Arab Saudi memisahkan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, sistem pendidikan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, pendidikan umum untuk laki-laki, pendidikan umum untuk perempuan, dan pendidikan Islam untuk pendidikan umum. Baik laki-laki dan perempuan mendapat kurikulum yang sama dan ujian tahunan yang sama pula.